wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih juga untuk kesediaannya untuk wawancara terkait eksplorasi penyebab masalah berkaitan dengan tugas PPG Kimia angkatan kedua. Saya langsung mulai ya Pak ya terkait pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tugas ini sudah melalui tahapan yang pertama, yaitu identifikasi masalah, dan ditemukan ada 6 masalah. Jadi ada 6 masalah yang diidentifikasi, kemudian dari masalah-masalah tersebut harus dieksplor. Salah satunya dengan wawancaranya dengan kepala sekolah, kemudian pengawas, guru, teman sejawat, dan pakar. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Pak, Bapak di Mandima udah berapa tahun, Pak? 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan ya, Pak ya. Dari waktu tersebut berarti Bapak sudah kenal apa ya, masalah-masalah yang di Mandima Bapak udah istilahnya udah tahu lah ya, Pak ya. Nah, terkait masalah yang pertama ya, Pak ya, terkait rendahnya minat belajar siswa. Menurut Bapak penyebab masalahnya apa sih, Pak? Kalau kurangnya minat belajar siswa, khususnya di Mandima Jakarta, yang pertama mungkin karena kurangnya konsentrasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep belajar, kurangnya disiplin siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, dan selanjutnya kemampuan intelektual siswa mungkin masih kurang ya dalam proses pembelajaran. Dan adapun faktor eksternalnya yang dari luar, yaitu berkenaan dengan keadaan gurunya dan juga lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolahnya. Dari masalah tersebut berarti sudah jelas ya Pak ya. Menurut Bapak hasilnya gimana sih Pak untuk siswa Mandima sendiri, Pak? Menurut Bapak prestasinya sudah bagus atau belum, Pak? Ya, untuk sekarang ini semakin meningkat lah, semakin meningkat ya, step by step. Terkait masalah yang kedua, Pak, masalah yang kedua itu adalah belum maksimalnya penerapan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ini booming setelah diberlakukannya kurikulum merdeka, Pak. Tapi menurut beberapa ahli, pembelajaran diferensiasi itu sudah dilaksanakan atau sudah diterapkan jauh sebelum kurikulum merdeka. Menurut Bapak, kenapa pembelajaran diferensiasi ini belum maksimal, Pak, di Mandima? Ya, mungkin karena guru belum melakukan pemetaan dalam proses pembelajaran. Ya, pemetaan kan ada 3 aspek ya. Yang pertama berkenaan dengan kesiapan belajar, yang kedua masalah minat belajar siswa, dan yang ketiga masalah profil belajar siswa. Itu harus dipetakan oleh seluruh guru Mandima Jakarta khususnya. Oleh seluruh guru, Pak, bukan hanya guru BK saja? Seluruh guru harus paham tentang 3 aspek tadi: kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Itu harus menguasai. Baik, berarti harus dipetakan dulu untuk mengetahui anak ini profilnya kemana gitu ya Pak ya. Jadi nanti hasil belajarnya lebih maksimal. Baik, boleh buka WA dulu Pak, nggak apa-apa. Iya. Kemudian Pak, alhamdulillah di Mandima itu kan sudah ada komite ya Pak. Ya. Sudah semua kegiatan alhamdulillah baru-baru ini sudah terbentuk juga komite yang baru. Menurut Bapak, peran komite di Mandima itu sudah maksimal belum sih Pak? Ya. Kalau peran komite sih di Mandima Jakarta, alhamdulillah selama ini mendukung kegiatan Mandima Jakarta, hanya mungkin kurang dimaksimalkan. Ya, bukan peran komite sudah maksimal apa belum, kurang dimaksimalkan. Kenapa tidak maksimal? Ya, pertama mungkin karena perkumpulan komite itu belum diberdayakan secara maksimal. Kedua, sosialisasi tentang pendidikan karakter terhadap komite juga masih kurang ya, karena harus ada komunikasi, koordinasi yang intens antara guru dengan komite ataupun
madrasah dengan komite. Yang selanjutnya harus selalu melibatkan orang tua atau komite dalam setiap perencanaan pembelajaran, apalagi pendidikan berkarakter. Itu harus selalu dilibatkan. Dan yang selanjutnya adalah mengenai kesepakatan antara guru, madrasah dengan komite, yaitu berkenaan dengan kedisiplinan peserta didik. Itu harus ada kesepakatan bersama. Pak, selanjutnya Pak, terkait model pembelajaran inovatif, baru-baru ini Bapak juga sudah supervisi ya, dengan guru mapel. Nah, menurut Bapak sudah optimal belum sih Pak model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di Mandima Jakarta? Ya, kalau saya sih melihat berkenaan dengan pemanfaatan ilmu teknologi dan informasi untuk model pembelajaran di Mandima, saya melihat sih belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Pertama, karena masih kurangnya pemahaman guru terhadap ilmu teknologi dan informasi. Yang kedua, masih kurangnya pemahaman terhadap model-model pembelajaran. Jadi model-model pembelajaran yang berkaitan dengan IT maupun yang bukan berkaitan dengan IT ini pemahamannya masih kurang. Selanjutnya guru juga tadi masih kurang memahami tentang karakter peserta didik, karakter tentang materi pembelajaran. Jadi tidak dipahami dulu karakteristiknya seperti apa. Pak, kalau belum maksimalnya guru dalam memanfaatkan model-model pembelajaran, berarti apa yang bisa dilakukan kepala madrasah nih biar meningkat nih, karena ini kan masalah ya. Kalau jadi masalah, otomatis nanti hasil belajar siswa atau kegiatan pembelajaran di Mandima kan juga akan terhambat. Nah, apa yang bisa dilakukan Bapak nih? Ya, yang dilakukan mungkin saya memberikan motivasi kepada guru dan juga memberikan pelatihan terhadap guru berkenaan dengan model-model pembelajaran berbasis IT, ilmu teknologi dan informasi, dan juga menyiapkan sarana prasarana pendukung. Nah, sarana-sarana pendukung untuk kegiatan tersebut. Siap ya Pak, menyiapkan sarpasnya biar lancar. Alhamdulillah. Kemudian Pak, terkait HOTS Pak, High Order Thinking Skill. Nah, baru-baru ini juga sedang booming ya Pak ya terkait pembelajaran HOTS. Menurut Bapak nih Pak, untuk HOTS ini di Mandima itu sudah optimal belum Pak? Atau faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimal itu apa Pak? Ya, kalau menurut saya sih, kalau lihat dari hasil supervisi kemarin berkenaan dengan HOT tadi ya, High Order Teaching, ini masih belum maksimal. Kenapa? Pertama itu gurunya juga masih kurang pemahamannya berkenaan dengan HOT tadi, dan juga kemampuan intelektual peserta didik Mandima juga masih kurang. Kenapa masih kurang? Kemungkinan karena belum terlalu banyak dilatih untuk mengarah ke sana. Jadi mungkin ya solusinya pertama diadakan pelatihan berkenaan dengan penyusunan soal-soal berbasis HOT tadi, dan juga sering adanya pembiasaan guru terhadap peserta didik memberikan soal itu yang HOT gitu. Baik Pak. Jadi campur juga buat saya Pak untuk melatih siswa biar sering melaksanakan sering melatih soal-soal yang berbasis HOTS. Dan pembelajaran juga harus HOTS. Oke Pak, pertanyaan terakhir Pak terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Kalau untuk Jakarta kan ya alhamdulillah ya Pak ya, untuk teknologi dan informasi tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lain. Nah, tapi Pak, nyatanya kan ya kadang masih ada kendala. Nah, menurut Bapak belum optimalnya pemanfaatan ICT atau teknologi informasi komunikasi di Mandima Jakarta itu apa sih Pak? Ya, pertama mungkin kembali kepada gurunya ya, yaitu berkenaan dengan pemahaman dan kemampuan gurunya menggunakan IT. Apakah sudah maksimal apa belum? Yang kedua masalah sarana prasarana juga, apakah sudah mendukung atau
tidak, karena penggunaan IT itu harus disesuaikan dengan sarana prasarana yang mendukung juga. Yang ketiga adalah motivasi guru, motivasi siswa dalam proses pembelajaran ini menggunakan IT tersebut. Itu harus ada dorongan untuk mengarah kepada transformasi digital pembelajarannya, dan semuanya harus didukung dengan sarana prasarana yang mengarah ke situ. Mohon maaf nih Pak, mohon maaf jika ternyata dalam pelaksanaannya semuanya sudah didukung Pak, namun ternyata ada guru yang mohon maaf mungkin karena sudah lama mengajar, kemudian tidak update ilmunya gitu ya Pak, sehingga tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Apa yang Bapak lakukan untuk menegur guru tersebut? Ya, kalau saya sih tidak bosan-bosannya memberikan motivasi ya, motivasi, arahan, dan juga pelatihan kepada guru-guru tersebut. Selama guru tersebut mengajar, ya harus mau belajar. Karena apa? Karena memang itu tuntutan dan harus disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan oleh anak-anak. Ya, kalau gurunya tidak update nanti berbahaya. Nanti proses pembelajarannya tidak akan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan sekarang ini. Ya dipaksa guru harus bisa. Harus dipaksa harus ya. bisa, ya. Harus bisa dan harus mau. Nah, harus biar mau dan bisa. Jangan sampai ada statement bahwa siswanya lebih pintar daripada gurunya, gitu ya Pak. Baik Pak, closing statement Pak buat PPG saya Pak untuk PPG Bu Erni ya, dalam rangka peningkatan kompetensi guru, saya sangat mendukung dan mendoakan mudah-mudahan kegiatan PPG-nya berjalan lancar dan juga bermanfaat buat Bu Erni khususnya dan buat seluruh guru Madura Jakarta, dijadikan sebagai motivasi dan juga dorongan untuk terus belajar dan semakin baik dan lebih baik. Amin, Allahumma amin. Baik Pak, terima kasih Pak untuk closing statement-nya, memotivasi sekali. Mudah-mudahan PPG saya juga berjalan lancar. Terima kasih untuk waktunya ya Pak ya.